Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu, sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Sahabat ODB, ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Judul renungan kali ini, "Bertahan dalam Kesesakan," ditulis oleh Jeff Olson. Sahabat ODB, The Experience Project adalah salah satu komunitas dunia maya terbesar pada abad 21. Tempat puluhan juta orang pernah berbagi pengalaman paling menyakitkan dalam kehidupan mereka. Ketika membaca kisah-kisah memilukan di dalamnya, saya termenung. Betapa kita amat merindukan adanya seseorang yang dapat melihat, menyelami penderitaan kita. Dalam kitab Kejadian ada kisah tentang seorang hamba perempuan yang menunjukkan betapa berharganya kepedulian tersebut. Hagar adalah budak perempuan yang kemungkinan diberikan Firaun Mesir kepada Abram. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 dan juga dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Ketika Sarai istri Abram tidak dapat memberikan keturunan, ia meminta Abram memperolehnya dari Hagar. Suatu praktek yang meragukan tetapi lazim pada masa itu. Namun ketika Hagar hamil, terjadi perselisihan yang mendesak Hagar lari ke padang gurun untuk menghindari penindasan Sarai. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Namun kesusahan yang dialami Hagar, hamil dan sendirian di padang gurun yang gesang, tidak luput dari pandangan Tuhan. Seorang malaikat Tuhan memberi penguatan kepadanya, dan Hagar berkata, "Engkaulah El Roi," yang artinya Maha Melihat. Hagar memuji Allah yang melihat dari yang kasat mata. Allah yang sama telah dinyatakan di dalam Yesus
yang ketika melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Hagar bertemu dengan Allah yang menyelami penderitaannya. Sahabat Uribi yang dikasihi Kristus, pribadi yang melihat dan menyelami penderitaan Hagar juga melihat penderitaan kita. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Menerima empati ilahi dapat meringankan beban kita di tengah kesesakan yang amat menekan. Bagaimana Anda dikuatkan dengan mengetahui bahwa Allah memahami tantangan-tantangan yang Anda hadapi? Bagaimana Anda dapat menjadi saluran empati dan belas kasihan Tuhan terhadap sesama? Sahabat Uribi yang dikasihi Kristus, ingatlah Tuhan menyelami penderitaan kita seakan-akan Dia mengalaminya sendiri. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.